إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-1379. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba arda. Permisalan petunjuk dan ilmu yang aku diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawanya seperti permisalan hujan yang turun ke bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma' fa'ambatatil qala' wal usbal kathir. Tanah di bumi itu ada yang baik dan subur, menyerap air dan menumbuhkan tanaman dan rumput-rumput yang banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma' fanafa'ahu bihan nas fasyaribu minha wasaqaw wasarau. Ada juga tanah yang keras yang mampu menampung air hujan sehingga Allah Ta'ala memberi manfaat dari tanah itu. Banyak manusia mereka bisa minum darinya dan menyirami tanaman dan juga untuk bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'a wa la tumbitu kala'a. Ada juga hujan yang menimpa tanah yang lain, yaitu tanah yang keras dan tandus, tidak bisa menyerap air atau menampung air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman atau rumputan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Itulah permisalan orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi. Allah memberi manfaat kepadanya dengan apa yang Allah utus aku dengannya. Fa'alima wa 'allama. Dia mengetahui agama itu dan mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Dan juga merupakan permisalan orang yang tidak mengangkat kepalanya sama sekali untuk mempelajarinya. Walam yaqbal hudallah
alladzi ursiltu bih, dan tidak menerima hidayah dari Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Na'am, barakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia ini, khonafidin azakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa hidayah dan ilmu agama yang beliau sampaikan kepada umatnya itu bagaikan air hujan yang turun dari langit membasahi bumi. Nah, hujan yang bermanfaat, hujan yang barokah, yang deras membasahi bumi. Ini menunjukkan keutamaan air hujan yang barokah, karena digunakan untuk permisalan, petunjuk dan ilmu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menunjukkan bahwa hidayah dan ilmu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luas, ya. Luas dan banyak. Sebanyak dan sederas turunnya hujan. Nah, kemudian ini juga menunjukkan tentang keutamaan ilmu agama. Ilmu agama itu barokah, seperti air hujan yang barokah. Nah, kemudian dalam hadis ini Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita tentang macam-macam manusia dalam menerima hidayah dan ilmu agama yang disampaikan oleh beliau. Beliau menyampaikan permisalan berbagai macam tanah yang ada di permukaan bumi ketika mendapatkan guyuran air hujan. Ada yang Taifah Thayyibah, tanahnya subur, bagus. Ada yang Ajadib, tanahnya itu keras, tapi bisa menampung air hujan. Ada juga yang Ki'an, tanahnya itu tandus, keras, dan tidak bisa menampung air hujan. Hujan turun langsung hilang, ya. Nah, 3 jenis tanah di permukaan bumi ini dijadikan permisalan untuk orang-orang yang ada di muka bumi ini ketika menyikapi ilmu agama dan hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama disamakan dengan Taifah Thayyibah. Disamakan dengan tanah yang subur, yang baik. Menyerap air, kemudian cepat dalam menumbuhkan tanaman. Demikian pula sekelompok manusia yang mendapatkan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar mempelajari ilmu agama itu, memahaminya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Paham dengan baik, diamalkan, diajarkan sehingga bermanfaat.
Nah, ada juga kelompok yang kedua. Mereka ini secara hafalan kuat, tetapi secara pemahaman kurang. Ya. Jadi mereka ini diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk menghafal, tapi tidak punya kemampuan untuk memahami dengan baik seperti kelompok yang pertama. Quran dihafalkan, hadis dihafalkan, ya. Nah, sehingga banyak yang kemudian mengambil sanad dari orang ini, sanad Quran, sanad hadis, hifdzul mutun, ya. Nah, spesial hafalan, ya. Ini sama seperti tanah ajadib. Tanah ajadib ini tanah keras tapi mampu menampung air hujan seperti telaga, danau, ya. Nah, sehingga banyak manusia yang bisa mengambil manfaat dari air itu. Nah, di kelompok yang ketiga ini yang jelek. Mereka ini nggak mau belajar, nggak mau mendalami ilmu agama, knowledge nggak mau, ya. Nah, sehingga ditinggal begitu saja. Sebagaimana tanah kian, tanahnya tandus keras, sudah gak bisa meresap air, gak bisa menampung air, gak bisa menumbuhkan tanaman. Ketika hujan turun, jatuh, hilang. Ini sama dengan golongannya ketika tadi. Nabi telah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Semua yang terkait dengan agama Islam sudah disampaikan. Tapi mereka tidak mau mempelajarinya, enggak mau menoleh ke sana. Akhirnya ya sudah, ilmu agama itu lewat begitu saja, sehingga mereka enggak bisa memanfaatkan, tidak bisa juga memberi manfaat. Nah, golongan yang ketiga inilah golongan yang tercela. Nah, gak mau mendengar ilmu, gak mau menghafalkan, gak mau memperhatikan agama. Wahada sinfu min aswa'in nas. Golongan yang ketiga ini sejelek-jelek manusia. Nah, ya. Kita termasuk kelompok yang mana? Ya sudah, bisa kita simpulkan sendiri, ya. Kalau tekun belajar, memahami, menghafal, mengamalkannya, mengajarkannya, ini kelompok yang pertama. Derajat tinggi, derajatnya tinggi, fi dunya wal akhirah. Atau kelompok yang kedua, aktif menghafal Quran, aktif menghafal hadis, aktif menghafal mutun-mutun, ya. Nah, jika dapat sanad, banyak yang mengambil manfaat dari dia juga dalam hal apa ini? Hafalan. Lumayan, ya. Nah, ataukah yang ketiga, waliyadzubillah, taklim enggak mau belajar, enggak mau, apalagi hafalan, wah tampak malas, ya kan. Nah, enggak mau noleh sama sekali. Bahasanya dalam hadis, malam yarfa bidzalika ra'sa, tidak mau mengangkat kepalanya sama sekali untuk belajar. Nah, walam yakbal hudallah alladzi ursiltu bih,
Enggak mau nerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Wa hadas sinfu, kelompok yang ini min aswa'in nas, termasuk manusia yang paling jelek. Waliyadzubillah, akan rendah dunianya, rendah juga akhiratnya. Dari sini khonafidina asakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya kemampuan seseorang dalam mempelajari ilmu agama itu bertingkat-tingkat, ya. Nah, enggak sama, walaupun satu kelas, satu marhalah, satu tabaqah, itu beda-beda kemampuannya, ya. Nah, dan kita harus merendah. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan, harus semakin apa ini? Merendah. Kita harus yakin wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu, di atasnya itu ada yang berilmu lagi, yang lebih luas ilmunya. Sehingga kita tak boleh menganggap kita itu paling hebat, paling luas wawasannya, paling banyak ilmunya, paling pintar, dan lain-lain. Tak boleh. Kalau ada yang punya perasaan semacam ini, waliyadzubillah, tanda-tanda jelek, sadarlah, tobatlah. Ilmu itu bisa membuat kita celaka karena kesombongan kita, ya. Nah, wal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang akan membelamu nanti pada hari kiamat, atau sebaliknya yang akan menjadi sebab Allah Ta'ala menghancurkanmu, membinasakanmu. Kembali kepada kita masing-masing. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faidah. Bahwa yang paling utama itu adalah orang yang bisa mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah, jadi kalau disuruh milih mana yang lebih utama, ilmunya banyak, wawasannya luas, tapi gak diamalkan. Satunya lagi ilmunya biasa-biasa, tapi mengamalkannya. Maka yang lebih afdal adalah yang biasa-biasa yang mengamalkannya. Ketinggian derajat seseorang itu pada amalannya. Nah, begitu. Tapi bukan berarti hal itu kita jadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan, nggak mau meningkatkan prestasi. Tidak. Oh, saya nggak usah terlalu ngoyo belajar, nggak terlalu capek-capek. Yang penting diamalkan, sedikit diamalkan. Oh, insya Allah paham, ya. Nah, orang yang tahu kedudukan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu, dia akan berusaha untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Karena menuntut ilmu itu ibadah. Semakin banyak ibadahnya, semakin banyak apa ini? Pahalanya. Nah, sehingga yang paling utama ialah yang paling banyak ilmunya, paling banyak wawasannya, dan paling banyak amalannya. Gitu. Pintar, banyak ilmunya, wawasannya luas, dan juga beramal soleh, diamalkan. Itulah sebabnya manusia yang paling utama ialah para nabi dan rasul. Kenapa? Paling banyak ilmunya dalam masalah ini, agama ini. Dan mereka adalah yang paling banyak amal solehnya.
Nah, setelah itu adalah para pengikut mereka yang setia sepanjang masa. Barakallahu fikum. Nah, yang dikhawatirkan itu dua. Orang bodoh, tapi banyak amalannya di atas kebodohan. Wah, ini malapetaka. Yang kedua, orang yang ilmunya banyak, nggak diamalkan, tambah bencana dan musibah. Nah, sama-sama berbahaya ya. Al-ilmu bi ghairi amalin hijab. Ilmu tanpa amalan itu bisa menjadi penutup kebaikan dan barokah. Wal amalu bi ghairi ilmin dhalal. Beramal tanpa ilmu kesesatan. Amalannya banyak tanpa dasar ilmu. Dasarnya ialah kebodohan, maka ini adalah numpuk-numpuk kesesatan. Ya. Naudzubillah min dzalik, sama-sama berbahayanya. Nah, selanjutnya hadis yang ke-1380. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Sa'd bin Sa'din radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad, semoga Allah taala meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Muttafaqun alaih. Demi Allah, wahai Ali, Allah memberi hidayah seseorang dengan sebab engkau, itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan hadiah unta merah. Nah, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadis ini melengkapi keutamaan ilmu agama. Ilmu agama yang disampaikan yang menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya lebih baik daripada mendapatkan hadiah unta merah. Nah, unta merah di sini itu bukan berarti unta merah yang warnanya merah, tetapi ini adalah simbol. Ya, wa huwa matsal yudrabu li kulli nafis. Ini merupakan permisalan untuk setiap harta yang sangat berharga. Nah, memang dulu di zaman itu, di zaman dulu di kalangan bangsa Arab, ketika onta masih melimpah, maka onta merah itu yang paling mahal. Ya. Karena langkah ya. Nah, onta merah itu kulitnya merah. Nah, besar ya, gemuk, kuat, bagus. Itu paling mahal di antara unta-unta yang lain. Nah, namun ini bukan berarti hanya terbatas unta yang warnanya merah, tapi dipakai untuk permisalan likulli nafis, setiap sesuatu yang paling berharga. Nah,
dengan menuntut ilmu agama, kemudian mengajarkannya, mendakwahkannya, itu pahalanya lebih besar, lebih bagus, lebih baik daripada mendapat hadiah yang paling berharga, paling mewah. Nah, kalau sekarang apa itu lambang kemewahan? Mobil, ya, mobil, mobil. Nah, mobil yang paling mahal harganya berapa? Yang antum ketahui. Nah, bukan nama mobil, tapi berapa harganya? Lamborghini. Berapa M? 500 M. Ya. 500 M. Saya percaya saja ya. Nah, kalau seandainya kok harganya lebih mahal dari itu juga apa-apa. Namanya ala sabil bithal ya. Nah, saya enggak merasa ditipu. Ya. Nah, itu mungkin harga saat engkau tahu ya. Nah, harga kini belum tahu ya. Nah, anggap aja 500 M. Harga setengah M saja sudah mahal ya. 500 M. 500 juta aja sudah mahal ya. Nah, apalagi 500 M. Mahal untuk sebuah kendaraan mobil. Nah, kalau dikasih gratis cuma-cuma bebas pajak. Nah, bagaimana perasaan antum? Senang apa sedih? Senang. Nah, barakallahu. Apalagi engkau pecinta mobil ya. Nah, sama seperti pecinta Vespa kuno. Nah, yang suka koleksi Vespa kuno, apapun dibayar. Ini dikasih cuma-cuma. Sumpah kuno, antik, sumpah mahal. Gak pakai bayar, dikasih. Gimana perasaan pecinta Vespa kuno? Wah, seneng. Nah, semalam suntuk keliling Vespanya itu ya. Nah, suntuk tidur dibawa ke kasur juga baliknya. Nah, saking senengnya ya kan. Nah, demikianlah bagaimana manusia kalau mendapatkan sesuatu yang nafis, sesuatu yang sangat berharga. Nah, baik, atau suka apa? Suka emas apa mobil? Mas, nah, Mas Antam apa Mas Antum? Antam ya, nah, semakin berat emasnya semakin mahal ya kan? Nah, bagaimana perasaan dapat emas antam 24 karat, nah, seberat 1 ton? Senang apa tidak? Wah, senang. Itu. Nah, begitulah manusia suka kalau dikasih gratisan, barangnya nafis, berharga ya. Nah, ini kalau mendapatkan itu merasa beruntung ya kan? Nah, ternyata pahala orang yang mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, yang dengan itu Allah Ta'ala memberi hidayah 1 orang saja, lebih baik daripada itu semua. Bagaimana kalau yang dapat hidayah itu 2? Bagaimana kalau yang dapat hidayah itu belasan, puluhan, ratusan, ribuan? Dia akan bahagia, senang. Nah, keutamaan yang akan didapatkan bukan cuma di dunia, tapi juga apa ini? Di akhirat nanti sebagai jariah baginya. Nah, barakallahu. Ini yang perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, oleh sebab itulah
para penuntut ilmu itu harus ikhlas ketika belajar, ikhlas ketika mengajarkan ilmu, ikhlas ketika berdakwah, karena balasannya sungguh luar biasa, ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Ini yang memberikan semangat, ya, belajar itu dari sisi situnya, ya. Nah, kalau nggak ada gini-gininya, wah, nah, kurang semangat. Pahala yang besar insya Allah itu menjadi motivasi terbesar para penuntut ilmu agama, para pengajarnya, dan para suruh dakwahnya. Nah, itu motivasi yang terbesar. Karena kalau mau infak dengan uang, nggak semuanya punya, ya. Pahala jariah dengan uang, dengan harta, itu nggak semuanya punya. Tapi kalau dengan ilmu, dengan dakwahnya, nah, itu gampang. Banyak yang bisa, ya. Tapi tadi itu, jagalah keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, malah riya, sum'ah, atau untuk mencari kepentingan dunia, condong ke dunia, nah ini malah menjadi malapetaka, ya. Nah, bukan unta merah yang didapatkan, ya, tapi api merah yang menyala-nyala di neraka, waliyadzubillah, ya. Nah, begitu. Kalau dapat api merah yang menyala, gratis, senang apa enggak? Enggak ada yang suka, ya kan? Nah, tapi mengapa banyak yang melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dapat itu? Nah, itulah godaan setan itu menyebabkan orang lupa tujuan semula. Nah, jadi asalnya itu onta merah yang diinginkan di tengah jalan, justru dia menuju ke api merah yang menyala. Ya, awal-awalnya ikhlas, lama-lama gak ikhlas, lama-lama riya, sum'ah. Naudzubillah min dzalik. Nah, baik. Hadis berikutnya yang ke-1381. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma ala nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ballighu anni walau ayatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah apa yang berasal dariku, walaupun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala haraj, dan ceritakan kisah-kisah Bani Israel dan tidak ada dosa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Rawahul Bukhari. Nah. Taib. Dalam hadis ini ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah wajib menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ilmu. Tidak boleh berdasarkan kebodohan. Nah, di anni dariku berarti
Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi. Tak boleh kita menyampaikan sesuatu tanpa ada dasar ilmu dari Nabi. Nah, ini pentingnya belajar ilmu agama yang benar, ya, yang dipelajari ya benar, dasarnya ya benar, diambil dari orang yang istiqomah di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat faedah tentang bolehnya bercerita tentang kisah-kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel, ya. Nah, untuk diambil ibrah dan faedahnya dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat kita. Kalau sampai ada yang bertentangan dengan syariat kita, nggak boleh. Nah, tapi kalau tidak ada yang bertentangan dengan syariat, boleh kita ambil manfaatnya untuk ibrah. Nah, kan banyak ya kisah-kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel. Kisah Ashabul Kahfi. Kisah 3 orang yang terjebak dalam gua, ya, kisah pembunuh 100 nyawa, itu dari Bani Israel semua, ya. Nah, kisahnya banyak. Kenapa? Karena para nabi dan rasul itu kebanyakan dari Bani Israel, sehingga banyak kisah yang terjadi di kalangan mereka. Tapi ingat, kalau bertentangan dengan syariat kita nggak boleh menerimanya, ya. Nah, syaratnya itu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah tentang ancaman berdusta atas nama Nabi SAW, termasuk menyebar hadis-hadis palsu atau hadis dhaif yang jelas-jelas dhaifnya dan tahu dhaif dan sengaja disebarkan. Naam, untuk memperkuat keyakinannya atau yang semisalnya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah ilmu dunia yang kita ajarkan kepada